mensejahterakan, dan lestari dari generasi ke generasi. Warung SS Indonesia dengan segala dinamikanya adalah sebuah saluran rezeki besar yang diamanahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, Warung SS sudah semestinya membawa manfaat bukan hanya bagi keluarga besarnya, namun juga harus bermanfaat bagi masyarakat luas yang diwujudkan dengan menyalurkan 1% dari pendapatan kotornya untuk mensejahterakan kehidupan lain di sekitar warung spesial sambal SS. Warung spesial sambal SS adalah usaha yang dulu kecil, di mana pada waktunya tidak pernah direncanakan menjadi besar. Tapi, pada kenyataannya, kini telah dikendaki oleh Allah yang Maha Rahman dan Rahim, menjadi usaha yang terus tumbuh dan berkembang. Perjalanan ke depan Warung SS Indonesia masihlah panjang. Tantangan tidak akan pernah berhenti menghadang, sedangkan harapan hidup haruslah terus hidup. Sebuah amanah besar dan kepercayaan haruslah terus dijaga dengan segenap kesanggupan terbaik dan keikhlasan. Sehingga keluarga besar Warung SS Indonesia harus terus menggenggam keyakinannya dan berbenah serta memperbaiki dari waktu ke waktu. Keluarga Warung SS Indonesia bekerja ikhlas dalam tekad terus maju, berkarya indah dalam semangat bersatu, bersama dalam asa raih mimpi satu. Syukur kami atas karunia-Mu Tuhan, semoga SS selalu dalam rahmat-Mu. Majulah SS, majulah SS, wujudkan sejahtera bersama. Jayalah SS, jayalah SS, tunaikan janji bakti untuk negeri. Warung spesial sambal SS, selalu di jiwa kami. Baik, terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan ke para semua warga yang sudah masuk ke kelas inspirasi pekan ketiga malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarapan pagi dengan ketan. Cakep. Setelah itu mencuci kain. Dengan Cakep. senang hati saya ucapkan selamat datang Cakep. para hadirin sekalian. Tepuk tangan dulu untuk kita Mantap. semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali saya Yuli Pramulya bisa menyapa warga semuanya untuk hadir di kelas inspirasi pekan ketiga. Tentunya dalam rangkaian acara kelas inspirasi dari warga untuk kita persembahan Fiber Forum Islamic Village Bersatu. Tepuk tangan dulu. Nah, warga semuanya sudah sering sekali setiap Senin malam kelas inspirasi ini hadir menemani malam-malam kita. Tentunya kita mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa dari setiap narasumber-narasumber ternama yang hadir di kelas inspirasi. Dan ini adalah pekan ketiga untuk warga semua yang sudah hadir di sini dengan narasumber yang tidak kalah keren yang sudah hadir juga di sini ya. Nah, sekali lagi saya mau mengajak warga semua yang sudah hadir di sini boleh banget menggunakan background seperti saya dengan cara bisa lihat di chat-nya sudah kita kirim. Jadi teman-teman bisa on cam dengan menggunakan background seperti kami. Tapi saya minta dengan sangat hormat untuk tetap mute suaranya ya, tapi kalau mau on cam boleh. Nah, teman-teman semuanya untuk membuka acara malam hari ini, kelas inspirasi ini supaya lebih hikmat, lebih bermakna, kita juga semua lebih semangat. Mari kita buka acara ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, warga semuanya, saya juga mau mengingatkan untuk warga semua yang belum follow Instagramnya Fiber, boleh silakan di-follow, dibuka Instagramnya. Follow-nya di
Forum Islamic Village Bersatu. Kenapa? Karena di sana semua informasi, nanti pekan berikutnya siapa aja narasumbernya itu ada di sana. Jadi kalau misalnya warga semua mau dapat info terupdate-nya bisa langsung buka Instagram-nya. Jangan lupa di-follow Instagram Fiber di @Forum Islamic Village Bersatu. Nah, selanjutnya warga juga bisa subscribe YouTube-nya karena setiap rangkaian kegiatan sama seperti dengan malam hari ini, semua akan ada penayangannya di YouTube. Jadi silakan subscribe YouTube-nya di @Forum Islamic Village Bersatu juga. Nah, untuk warga yang sudah hadir di sini saya mau nyapa, silahkan absen di kolom chat dengan syarat nama, spasi, alamat ya. Jadi silakan di chat, saya mau sapa-sapa teman-teman warga yang sudah hadir di sini, boleh silahkan chat nama, spasi, alamatnya ya. Sambil menunggu teman-teman warga untuk bisa absen. Kenapa harus absen? Karena nanti yang absen ini berkesempatan untuk mendapatkan hadiah spesial yang sangat luar biasa tentunya ya. Jadi jangan lupa absen. Jadi silakan absen, tulis namanya, spasi alamatnya, oke? Nah, untuk teman-teman warga yang sudah hadir di sini, saya ucapkan terima kasih banyak karena jam 8 sudah standby mengantri untuk bisa masuk. Tentunya untuk mendapatkan inspirasi yang sangat luar biasa. Malam hari ini kita kasih bocoran siapa narasumbernya. Narasumbernya yaitu Ibu Ria Laksmi Giarawati. Beliau ini adalah Wakil Direktur Warung Spesial Sambal SF. Dan beliau ini juga adalah salah satu warga Raudo. Wah, luar biasa sekali. Masya Allah, sudah banyak sekali yang absen ya. Coba aku mau sapa dulu. Wah, di Arafah banyak nih. Ada Pak Ahmad Kaswadi. Ada Pak Joko dari Karawang. Masya Allah, Karawang. Apa kabar, Bapak? Luar biasa loh, sampai ke Karawang nih. Ada Bapak Wiryadi Samsi dari Samsi Raya. Ada Tante Mona dari Arafah. Wah, dari Arafah banyak juga nih ya. Ada Mas Agus dari Cikokol. Nah, Pak Anto juga hadir. Assalamualaikum, saya Erna dari Mina. Waalaikumsalam, Mbak Erna. Ada Siva Sidik di Arafah. Wah, banyak sekali ya. Ayo silakan di absen. Saya mau ngajak teman-teman semuanya untuk absen dengan cara menulis nama, spasi, alamat di kolom chat. Kenapa harus absen? Karena nanti absen ini berlaku untuk teman-teman bisa mendapatkan hadiah. Karena malam hari ini spesial banget. Nggak cuma dapat ilmu dari narasumber kita, tapi juga warga semua bisa mendapatkan kesempatan hadiah voucher uang tunai senilai ratusan ribu rupiah. Tentunya persembahan dari SS Spesial Sambal. Tepuk tangan dulu. Luar biasa sekali ya. Oke, baiklah. Warga semuanya nih ya, wah udah banyak banget ini yang absen luar biasa. Ada dari Kodar juga ya. Wah, ada dari Pak Johan di Jogja. Wah, Masya Allah. Lalu juga ada Mas Adam, hotspot di Tangerang. Mantap. Luar biasa, tadi dari Karawang, Jogja. Banyak banget ya. Oke, silahkan kembali lagi ajak teman-temannya, sahabatnya, keluarganya untuk bisa masuk ke kelas inspirasi ini. Kenapa? Karena tentunya teman-teman semua, warga semua tentunya akan mendapatkan inspirasi-inspirasi yang sangat luar biasa dari narasumber kita. Baik, sambil menunggu teman-teman untuk absen dan juga menunggu teman-teman untuk follow Instagram Fiber. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu sama Ketua Fibernya yang sudah hadir di sini yang akan memberikan sambutan ya. Langsung saja saya persilakan kepada Mas Heriadi untuk memberikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah semangka, buah kedongdong. Cakep. Cakep. Buah alpukat, buah jeruk. Rujak Cakep. dong. Itu buah-buahan. Cakep. Udah, gitu aja. Ya. Itu memperkenalkan nama buah-buahan. Baik, terima Baik. kasih infonya. Kenapa? Bapak dan Ibu, rekan-rekan warga semuanya, kami sangat senang sekali bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses di malam Senin ini. Saya terpaksa sebagai tuan rumah harus menyambut setiap pekan, tapi nggak apa-apa karena sejatinya yang disambut adalah bukan hanya narasumber yang luar biasa, tapi juga warga yang antusias. Sejatinya Zoom ini dibuka jam 8. Kami kan co-host. Itu ternyata sebelum jam 8 itu udah ngantri 15 orang udah mau masuk. Nah,
Jadi kami merasakan bahwa antusiasme ini adalah antusiasme milik kita semuanya, dan kami bersyukur seluruh proses ini berjalan dengan sangat baik hingga pekan ketiga ini. Tidak lain dan tidak bukan supaya kegiatan kelas inspirasi ini memberikan manfaat buat kita semua. Forum Islamic Village Bersatu berkomitmen untuk kemudian menghadirkan ekosistem yang mendorong kita pada kebaikan. Sejak awal kami memang berterima kasih sekali kepada Ibu Ria yang sudah berkenan meluangkan waktu, meluangkan pikiran, dan subhanallahnya hari ini beliau sedang ada di Australia. Bukan buat jalan-jalan kata beliau itu, buat membuka warung SS di sana. Wah, luar biasa banget. Kita jadi saksi hidup satu pencapaian milestone dari tetangga kita sendiri, saudara kita sendiri, dan disaksikan dalam ruang virtual yang sangat luar biasa. Aduh, mata saya berkaca-kaca Mbak Yuli, jadi saya tidak kuasa untuk menyampaikan itu. Terima kasih buat semuanya, ini inspirasi buat kita semua. Selamat menerima inspirasi ini. Oh ya, jangan lupa Fiber akan mengadakan Festival Maulid nanti tanggal 22 September. Pastikan jadi bagian yang memeriahkan kegiatan tersebut. Nanti ada karnaval, ada tablik akbar, ada juga bazar, ada juga kemudian nanti pentas seni dan yang lainnya. Kita pengen kita kumpul di sana, bersilaturahim keluar dari rumah-rumah kita, dan antusias sebagaimana kalau kata orang hijrah itu menyambut Rasulullah datang ke Madinah, itu antusias, semua senang, semua Maulid Nabi itu kita pengen sebagaimana Rasulullah disambut di Madinah dengan sangat antusiasme luar biasa. Terima kasih Ibu Ria, terima kasih SS, terima kasih warga Islamik yang kami cintai, terima kasih. Izinkan kami mempersembahkan ikhtiar kecil ini untuk membangun langkah-langkah yang lebih besar dari orang-orang terbaik di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Heriadi untuk sambutannya dan juga informasi kegiatan Fiber selanjutnya ya. Baiklah, sesuai yang sudah diinformasikan ternyata narasumber kita sedang di luar negeri dan beliau sedang mengadakan sesuatu yang sangat luar biasa. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya, bagaimana beliau bisa sampai ke sana dan membuat usaha di sana. Tapi tahan dulu teman-teman semuanya, warga semuanya. Saya masih mau mengajak warga semuanya untuk bisa absen dengan cara sebutkan nama, spasi, alamatnya. Karena nanti dari absen itu teman-teman berkesempatan mendapatkan voucher senilai ratusan ribu rupiah persembahan SS ya. Dan juga nanti akan ada hampers menarik. Oke? Nah, teman-teman semua, warga semuanya, saya juga masih terus mengingatkan untuk terus follow Instagram Fiber di @forum Islamic Village Bersatu untuk bisa mendapatkan informasi terupdate mengenai kegiatan-kegiatan yang ada di Fiber. Oke deh, kalau gitu karena narasumber kita sudah hadir nih, tapi sebelumnya saya mau menginformasikan karena malam hari ini tuh temanya adalah mengelola usaha kuliner dengan semangat kebersamaan dan juga keberlanjutan. Ini luar biasa sekali ya. Tapi sebelumnya saya juga mau menginformasikan kalau si warung sambal spesial sambal ini atau si SS ini yang biasa kita sebut SS ini sudah memiliki lebih dari 3.600. Wah, luar biasa, lebih dari 3.600 karyawan gitu ya. Wah, ini saya udah nggak sabar untuk ngobrol-ngobrol sama beliau, tapi sekali lagi saya mau mengingatkan, untuk yang sudah hadir, warga boleh silahkan di absen ya, di absen dulu, karena nanti di absen ini, teman-teman bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan voucher senilai ratusan ribu rupiah spesial dari SS, ya. Oke deh, kalau gitu silakan follow dulu ya teman-teman semuanya, boleh di-follow, teman-teman warga semuanya juga boleh on kameranya, boleh juga menggunakan background seperti saya. Kita sudah kirim di chat, jadi chatnya silakan dibuka, lalu dilihat di paling atas, di-download, lalu bisa buka on kameranya ya. Oke, kalau gitu kita lihat dulu nih kalau kata orang tuh tak kenal maka tak sayang. Mari kita berkenalan dengan narasumber kita malam hari ini dengan video profil beliau berikut ini.
Fajar jingga menyingsing di ufuk timur, mengantarkan cahaya mentari pagi. Bersinar membagi cahayanya untuk kekayaan alam Nusantara, menghadirkan semangat bagi putra-putri pertiwi untuk bangkit dan berkarya. Sambal, salah satu khasanah kuliner tradisi Nusantara. Puluhan jenis sambal yang ada di Indonesia telah menjadi bagian dari keseharian keluarga sebagai sajian wajib pembangkit selera. Dengan kualitas cabai dan bahan baku terpilih dari ladang petani, Warung Spesial Sambal SS berupaya menyajikan menu masakan dengan rasa mengesankan bagi setiap pelanggannya. Berawal dari sebuah warung tenda sederhana di pinggir Jalan Kaliurang di tahun 2002, Yoyo Heri Wahyono yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal tentang manajemen bisnis merintis usaha ini. Hari-hari bekerja di Warung SS Indonesia, para personelnya berpedoman pada 5 prinsip dasar sederhana. Rasa, rego, resik, ramah, rapi. Warung SS meyakini bahwa kualitas rasa adalah nyawa bagi usaha kuliner. Inovasi dan kerja keras harus terus dilakukan untuk memastikan bahwa setiap sajian Warung SS selalu pedas, panas, dan berasa mantap sehingga berkesan bagi pelanggannya. Standar kerja pelayanan terpuji khas Warung SS adalah aspek yang juga terus-menerus dibangun dan dikuatkan agar mewujud menjadi salah satu keunggulan kompetitif Warung SS Indonesia. Warung SS Indonesia sebagai sebuah tempat untuk mengupayakan rezeki bagi personilnya, senantiasa berupaya menciptakan kenyamanan dan kebanggaan bagi setiap insan di dalamnya. Suasana kekeluargaan dengan tetap menjaga budaya profesional terus dibangun di semua level dan lingkup kerja, baik di warung maupun di kantor manajemen. Warung SS memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan yang terbaik bagi kesejahteraan para personelnya. Komitmen ini diwujudkan dalam bentuk antara lain pendapatan rutin yang cukup, bantuan pendidikan bagi putra-putri karyawan, beasiswa pribadi personel, bantuan musibah keluarga, mudik lebaran gratis, bantuan pelunasan hutang, tunjangan kecantikan, dan masih banyak lagi. Prinsip manajemen berpenampilan profesional dengan nafas kekeluargaan diwujudkan dengan terus memperbaiki dan menyempurnakan peraturan organisasi, sistem kerja, serta tata kelola perusahaan. Hierarki kepemimpinan dengan garis komando, serta struktur organisasi yang tegas dan jelas adalah hal yang mutlak untuk ditegakkan di Warung SS Indonesia. Hal ini dibarengi dengan upaya peningkatan bekal skill dan mentalitas tiada henti bagi para pemimpin Warung SS di semua level. Karakter pribadi personel Warung SS Indonesia yang jujur, disiplin, pekerja keras, rendah hati, dan takwa adalah syarat mendasar untuk mewujudkan Warung SS Indonesia yang laris, sehat, mensejahterakan, dan lestari dari generasi ke generasi. Warung SS Indonesia dengan segala dinamikanya adalah sebuah saluran rezeki besar yang diamanahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, Warung SS sudah semestinya membawa manfaat bukan hanya bagi keluarga besarnya, namun juga harus bermanfaat bagi masyarakat luas yang diwujudkan dengan menyalurkan 1% dari pendapatan kotornya untuk mensejahterakan kehidupan lain di sekitar Warung Spesial Sambal SS. Warung Spesial Sambal SS adalah usaha yang dulu kecil, di mana pada waktunya tidak pernah direncanakan menjadi besar. Tapi, pada kenyataannya, kini telah dikehendaki oleh Allah yang Maha Rahman dan Rahim, menjadi usaha yang terus tumbuh dan berkembang. Perjalanan ke depan Warung SS Indonesia masihlah panjang. Tantangan tidak akan pernah berhenti menghadang, sedangkan harapan hidup haruslah terus hidup. Sebuah amanah besar dan kepercayaan haruslah terus dijaga dengan segenap kesanggupan terbaik dan keikhlasan.
Sehingga keluarga besar Warung SS Indonesia harus terus menggenggam keyakinannya dan berbenah serta memperbaiki dari waktu ke waktu. Kami keluarga Warung SS Indonesia bekerja ikhlas dalam tekad terus maju, berkarya indah dalam semangat bersatu, bersama dalam asa raih mimpi satu. Syukur kami atas karunia-Mu Tuhan, semoga SS selalu dalam rahmat-Mu. Majulah SS, majulah SS, wujudkan sejahtera bersama. Jayalah SS, jayalah SS, tunaikan janji bakti untuk negeri. Warung spesial sambal SS, selalu di jiwa kami. Islamic Village bersatu dengan bangga mempersembahkan webinar spesial di awal tahun Hijriah. Tingkatkan iman dan semangat di awal tahun Hijriah bersama para inspirasi. Setiap Senin pukul 20 sampai 22 waktu Indonesia Barat, mulai tanggal 29 Juli sampai 26 Agustus 2024. Kelas inspirasi dari warga untuk kita, gratis dan terbuka untuk umum. Temukan inspirasi dari para pembicara yang luar biasa. Senin 29 Juli 2024 bersama Bapak Muhammad Ridho Al-Jupri selaku CEO Klambi dengan tema tips dan trik membangun bisnis dari nol. Senin 5 Agustus 2024 bersama Ibu Ria Laksmi Giarawati selaku Wakil Direktur Warung Spesial Sambal dengan tema mengelola usaha kuliner dengan semangat kebersamaan dan keberlanjutan. Senin 12 Agustus 2024 bersama Bapak Sony Arka selaku owner Martabak Pizza Orin dengan tema membangun bisnis martabak yang sukses dan inovatif. Senin 19 Agustus 2024 bersama Ananda Muhammad Malik Alfat Nasution selaku Hafiz 30 Juz dengan tema menghafal Al-Quran di era digital, tips dan tantangan. Bonus spesial untuk kamu para peserta akan mendapatkan sertifikat webinar dan kesempatan untuk memenangkan hadiah menarik. Jangan lewatkan kesempatan ini dan daftarkan segera, gratis! Yuk ajak keluarga, teman, serta tetangga kamu untuk bergabung. Informasi lebih lengkap pantau di Instagram kami di Forum Islamic Village Bersatu. Bersama-sama kita tingkatkan ilmu dan iman di awal tahun yang penuh berkah. Baik, itu dia video trailer mengenai kelas inspirasi yang sedang kita adakan malam hari ini di pekan ketiga. Yang seharusnya pekan ketiga ini diisi oleh Mas Sony, tapi sudah di-switch minggu pekan kedua Mas Sony dan minggu pekan ketiga yaitu Ibu Ria. Luar biasa sekali ya. Jadi masih ada beberapa pekan berikutnya untuk kelas inspirasi ini. Baik warga semuanya, tidak bosan-bosan untuk saya mengingatkan kepada warga semuanya untuk bisa langsung absen dengan cara menuliskan nama spasi alamatnya di kolom chat. Kenapa? Karena absen warga semuanya ini berkesempatan untuk mendapatkan voucher senilai ratus ribu rupiah persembahan dari SS. Nah, warga semuanya sudah tidak sabar, mungkin kita akan menyapa dan juga bertemu dengan narasumber kita malam hari ini. Sekali lagi kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa yaitu Ibu Ria Laksmi Giarawati. Beliau ini adalah Wakil Direktur Warung Spesial Sambal SS dan beliau juga seorang warga Raudo. Nah, malam hari ini kita akan
ngobrol dengan beliau dan beliau akan memberikan paparan mengenai mengelola usaha kuliner dengan semangat kebersamaan dan juga berkelanjutan. Beliau juga sudah hadir di sini. Assalamualaikum Ibu, selamat malam. Waalaikumsalam Mbak Yuli, selamat Masya malam juga. apa kabar Selamat malam juga untuk Mas Heri. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Sehat Mbak Yuli. Meskipun di sini sudah jam 23.40, saya masih pengen tetap bersama-sama dengan tetangga-tetangga saya tercinta dan juga mungkin warga di luar Islamic Village ya. Salam takdim untuk para pejabat Islamic Village dan juga para audiens semua yang menyempatkan hadir untuk menyimak saya untuk berbagi cerita di sini. Mohon maaf apabila nanti koneksi agak sedikit terganggu ya, semoga lancar. Ya, oke, amin. Semoga lancar ya, Bu ya. Dengan baik. Oke deh, baik kalau gitu warga semuanya kita langsung saja mendengarkan paparan dari Ibu Ria Laksmi Giarawati. Silakan Ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berikan dulu ya, Mbak ya. Sebelumnya tadi telah disaksikan oleh Bapak Ibu semua dan juga mungkin audiennya ada yang para pemuda ya, adik-adik semua mungkin bisa saya sebut begitu, dan juga sepertinya ada keluarga saya, salam dari jauh, dan juga para warga semua walaupun kita jauh tapi tetap dekat di hati. Salam buat suami saya, terima kasih telah mengizinkan saya untuk bertugas meskipun jauh ya saat ini. Mungkin kemarin mohon maaf atas ketidaknyamanannya sehingga saya mesti mereschedule jadwal yang Sony ya yang bersedia memajukan jadwalnya ya. Semoga tidak mengurangi manfaat ataupun hakikat dari silaturahmi kali ini. Gitu ya Mbak, tadi sudah diputarkan video profil dari Walong SS yang mana itu merupakan gambaran bagaimana kita merintis ataupun perjalanan sampai saat ini. Yang mana sebenarnya founder yang sebenarnya adalah Bapak Yoyo Eri Wahyono, yang mana saya adalah adiknya dan juga wakil direktur. Pada saat itu saya juga menjadi saksi sejarah ya, yang dari pertama kali Pak Yoyo merintis warung SS tersebut dari tahun 2002 bulan Agustus ya, tanggal 20, yang mana bulan ini kita mau merayakan ulang tahun yang ke-22 bersamaan dengan mohon doa restunya kita akan membuka warung atau outlet cabang ke-102 di Melbourne, Australia. Yang mana saya, Qadarullah, ditugaskan kembali untuk mempersiapkan Prabu Melbourne ini. Mohon doanya semoga lancar persiapannya karena memang untuk preparation di sini sangat complicated, berbeda sekali dengan sebelum-sebelumnya kita prabuka warung di Indonesia dan Kuala Lumpur karena di sini perizinan sangat ketat sekali dan juga pihak konsil itu sangat mengutamakan safety untuk para pelanggannya. Begitu Mbak Yuli dan Mas Heri dan para hadirin semua yang menyimak saya untuk berbagi cerita tentang perjalanan SS. Mungkin para audiens di sini saya yakin banyak yang lebih hebat, sudah mempunyai banyak pengalaman bisnis dan lain-lain, tapi saya Qadarullah ditunjuk ataupun diminta untuk berbagi di race pertama ini ya Mbak ya, di tanggal 12 ini. Semoga bermanfaat ya. Saya akan mulai ya karena udah larut ya. Saya akan mulai ya sejarah warung SS dari tahun 2002 sampai 24 ini, yang mana kita mempunyai semboyan yaitu berjuang bersama untuk kesejahteraan, seperti itu. Next slide.
warung SS ini merupakan sebuah bisnis kuliner yang mana akan terus berkembang. Dulu kita rintis dari warung tenda ya, yang saat itu Pak Yoyo kenapa memilih sambal ini sebagai main bisnis pada saat itu, karena memang beliau dan keluarga kami itu sangat menyukai, ataupun setiap makan itu kita harus ada menu sambal seperti itu. Dan waktu itu pada tahun 2002, saat itu Pak Yoyo masih kuliah di Universitas Gadjah Mada dan saya sudah lulus waktu itu lebih dulu. Kita tidak pernah menemukan sambal yang seperti kita inginkan, yaitu sambal yang karakternya benar-benar pedas, nendang seperti itu. Akhirnya kita itu hobi memasak sendiri kalau di kos dan seperti itu. Dan teman-teman itu sangat menyukai masakan kita. Ya. Terus Pak Yoyo berpikir, kenapa ya saya tidak memilih membuka bisnis sambal ini? Karena sambal memang sesuatu yang mempunyai penggemar tersendiri. Istilahnya penggemar fanatik untuk sambal itu ada seperti itu. Waktu itu Pak Yoyo belum lulus dari Teknik Kimia UGM, akhirnya membuka warung tenda di sebelah barat Geraha Sabah Pramana itu. Dan ini akan terus berkembang karena kita ingin menghidupkan harapan-harapan dari keluarga besar warung SS ini. Tidak berhenti di sini, semoga warung SS bisa terus berkembang sampai nanti anak cucu kita seperti itu. Warung SS ini sebagai bisnis kuliner bukan hanya berorientasi pada profit ataupun profit oriented, tidak seperti itu. Tapi di sini Pak Yoyo mempunyai visi misi untuk menempa seseorang menjadi pribadi yang lebih baik. Karena dalam prinsip kehidupan Pak Yoyo itu, seorang pemimpin itu tidak hanya bertanggung jawab di saat ini saja, tetapi nanti di kehidupan setelah dunia, seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban bagaimana dia memimpin para pasukannya seperti itu. Pak Yoyo kalau mengistilahkan keluarga besar warung SS itu dengan istilah pasukan seperti itu. Bapak Ibu semua ya. Next slide. Nah, ini adalah bisa Bapak Ibu saksikan dan adik-adik semua bentuk fisik warung SS yang pertama berdiri saat tahun 2002. Kita namakan warung perjuangan. Perjuangan kenapa? Karena memang pada saat itu kita masih berjuang, ya, kita sama-sama dari nol. Warung SS masih berbentuk lesehan kaki 5 istilahnya seperti itu, belum permanen, dan setiap sore kita harus mengusung meja kursi dari base camp kita, yaitu saat itu di Jalan Kaliurang ya, KM 5,5 Gang Sri Kaloka, yang saat ini pun Pak Yoyo masih berdomisili di situ ya. Terus waktu itu bentuknya belum permanen dan kita masih belum ada toilet seperti itu, karyawannya masih berjumlah 6 orang. Dan Pak Yoyo ikut sendiri terjun di situ, mencuci piring sendiri, ya seperti itu. Saya ingat waktu itu penjualan kita hari pertama itu 105. Saya karena sudah bekerja di suatu perusahaan swasta, tetapi saya selalu terlibat dan mendampingi Pak Yoyo ini, karena memang adik satu-satunya, kita 2 bersaudara ya, Pak Ibu, seperti itu. Warung SS yang masih bongkar pasang, terus semua bekerja secara serabutan, bukan bekerja pada spesialisnya masing-masing, bukan masak khusus masak, operasional khusus operasional, tidak seperti itu. Kita bekerja secara bersama-sama, di mana yang repot kita saling membantu seperti itu. Dan jam buka atau jam operasi waktu itu kita bekerja di sore hari saja, jam 17 sampai 22. Itu jam 10 malam. Mungkin kemarin juga Mas Rido yang Wiring Klambi ya pernah menyinggung bahwa Mas Rido pernah membuka di sini juga deretan dengan kita. Kita kalau melihat lewat juga Jalan Kaliurang itu, kita lesehan terpanjang mungkin di Jalan Kaliurang tersebut
alhamdulillah kita masih bisa bertahan sampai sekarang 22 tahun kita lalui karena semua berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Yang mana di tahun 2024 bulan April karena kebijakan pemerintah ya di trotoar tersebut sebenarnya bukan diperuntukkan untuk kaki lima, yaitu untuk pedestrian. Akhirnya kita pindah lokasi ke Jalan Bima, yaitu sekarang menjadi warung SS Perjuangan yang baru. Di sana tempatnya lebih lega dan para konsumen bisa menikmati suasana di sana yang lebih baik lagi karena tidak bising di pinggir jalan seperti itu. Mungkin Bapak Ibu ataupun saudara-saudara yang sekarang menyimak suatu saat apabila ke Jogja bisa mampir gitu. Next slide. Nah, ini mungkin dapat dilihat dalam foto ini Pak Yoyo menyambal sendiri ya, ikut terlibat langsung, terjun langsung karena beliau memang passionnya pada bisnis seperti ini ya. Jadi lelahnya itu bagi beliau bukan sesuatu lelah yang tersiksa, tapi lelah yang nikmat, insya Allah seperti itu. Dan omset pada tahun pertama waktu itu masih 30 juta per bulan ya. Itu pun dicapai bukan di bulan pertama kedua untuk 30. Itu mungkin udah mau memasuki 6 bulan berikutnya seperti itu. Jumlah surplus sangat terbatas ya, ala kadarnya, belum sebaik saat ini ya, baik kompor, penggorengan maupun ulekan ya, seperti itu. Dan ini dapat dilihat di foto sebelahnya ini adalah mobil yang kita sewa setiap hari untuk mengusung perlengkapan dari base camp ke Geraha Sabah, yang mana itu warung tenda, yang itu mobil ini kita sewa, kadang disetirin sendiri sama Pak Yoyo, yang mana setirannya itu kadang bisa lepas, ya, seperti itu, sampai pada waktu penyewa yang menyewakan mobil ini mau menjual, kita beli karena ini akan menjadi monumen buat kita dan ditulisi wis tau anyar ya, bahasa Indonesia, pernah ya bahwa kita pernah melalui masa itu, masa yang dimana semua itu tidak instan, semuanya itu harus penuh perjuangan sesuai dengan nama warung SS yang pertama, yaitu perjuangan. Perjuangan itu sampai sekarang insya Allah kita sudah mulai menikmati dan memetik hasilnya, walaupun berjuang tidak ada akhirnya seperti itu. Waktu itu belum ada musola dan toilet, sehingga kalau kita mau sholat harus ke tetangga dulu yang mempunyai toilet ataupun musola seperti itu. Jadi keterbatasan itu tidak membuat kita mengurangi semangat, justru akan membangun semangat untuk lebih baik lagi, bagaimana ke depan kita bisa mewujudkan cita-cita tersebut. Seperti itu. Next slide. Nah, ini merupakan warung SS relokasi yang berada di Jalan Bima yang sekarang sudah ada. Karena di sini ada area panahan juga yang merupakan hobi Pak Yoyo saat ini. Terus di sini ada ruang meeting kita, warung SS kalau mengadakan meeting berada di area ini juga. Ya. Seperti itu. Ini lebih lega daripada yang warung perjuangan yang pertama yang berada di Jalan Kalirang tersebut. Next slide. Nah, ini merupakan pesan pertama yang bisa kita ambil dari apa yang telah kita lakukan. Sesuatu yang besar lahir atas hal-hal sederhana dan konsisten ditekuni. Karena memang Pak Yoyo selaku direktur itu orangnya detail dalam memimpin kami sebagai pasukannya. Dari hulu maupun hilir, beliau detail. Rapat beliau memimpin sendiri. Mungkin jarang ya seorang direktur itu masih memimpin rapat dari awal sampai akhir. Mungkin kalau di perusahaan-perusahaan yang lain tuh direktur hanya hadir
pada saat opening speech atau seperti itu, atau closing ceremony seperti itu. Tapi Mbak Yoyo itu hadir pada saat kita meeting dari awal sampai akhir. Begitu juga riset untuk menu-menu baru, beliau terjun sendiri. Begitu juga saat mengadakan training untuk karyawan baru, beliau juga akan memberikan training tersendiri seperti itu. Jadi sangat tekun, konsisten begitu yang dijalani Pak Yoyo dari tahun 2002 sampai saat ini. Walaupun mungkin usianya sekarang bertambah dan bertambah, tetapi semangat beliau tidak akan berkurang seperti itu. Beliau yang selalu mengajarkan kepada timnya untuk pantang menyerah, tak kenal kalah, pantang mundur seperti itu. Next slide. Next slide. Next. Ya, ya. Ini merupakan produk warung SS ya. Variasi menu waktu awal-awal dulu masih terbatas ya dibandingkan yang sekarang. Menu lebih variatif, terus evolusi dari tampilan nota dulu tidak seperti yang sekarang, tapi mungkin Bapak Ibu sudah ada beberapa ya yang kenal warung SS, yang terdekat di Villa Ilhami, yaitu di Gading Serpong, Sektor 1A, Jalan Kelapa Puan Raya, itu tahun 2007. Waktu itu saya sendiri yang merintis sebagai kasirnya dan juga ngerangkap semuanya. Saya waktu itu bersama dengan 6 orang karyawan juga. Waktu tahun 2007 saya mendirikan ataupun membuka warung SS itu atas inisiatif Pak Yoyo juga, karena waktu itu saya berkantor di sebuah perusahaan asing yang mana saya harus pulang larut malam. Akhirnya Pak Yoyo memutuskan, sudah kamu resign untuk membuka warung SS seperti itu. Akhirnya dipilihlah warung ruko di Kelapa Puan itu untuk membuka cikal bakal warung SS mengembangkan sayapnya pertama kali di Jabodetabek seperti itu. Kenapa kita pilih di Gading Serpong? Karena waktu itu tempat tinggal saya di Arafah waktu itu. Jadi biar deket, pulang balik, bisa sambil ngomong anak saya. Sebegitunya Pak Yoyo itu memperhatikan hal-hal yang belum dia jalani. Waktu itu beliau belum menikah, tapi sudah memperhatikan kamu sebagai ibu harus mengawal perkembangan pertumbuhan anak. Jadinya saya harus resign dan alhamdulillah sampai saat ini saya masih ikut terlibat dalam pertumbuhan dan perkembangan warung SS ini, karena memang Pak Yoyo itu selalu men-challenge saya untuk berpikir jangan sampai terhenti di situ saja, karena saya selalu mendampingi beliau dan mengikuti step-step beliau bagaimana memimpin warung SS seperti itu. Menu lebih bervariatif ya, evolusi tampilan nota juga, terus konsumen juga sekarang sudah mulai beragam. Kalau dulu itu di warung SS yang awal-awal di perjuangan itu kebanyakan mahasiswa ya. Kalau sekarang yang di Jakarta, di Bandung itu sudah mulai banyak keluarga yang mengenal warung SS ya. Kalau di lingkungan kita sendiri yang dekat Villa Ilhami, Bapak Ibu mungkin bisa warung SS Agrikola ada, Lipo Karawaci ada, terus yang dekat Pasar Lama Kisamaon juga ada, BSD agak jauhan dikit ada. Monggo silahkan mampir kalau pas lewat ya. Mungkin ada yang belum pernah merasakan pedasnya sambal warung SS. Para pecinta pedas silahkan. Di tahun 2002 itu kita hanya mempunyai 11 macam sambal, 7 lauk, 4 sayur, dan 11 minuman. 7 sambal itu ya sambal-sambal dasar saja seperti sambal bawang, sambal terasi, terus sambal tempe, sambal tahu, sambal wader, sambal-sambal yang basic ya. Seiring dengan berkembangnya waktu, pada tahun 2024 ini kita sudah mempunyai 33 macam sambal, 34 lauk, 19 sayur, dan 31 minuman. Dan ini melalui beberapa tahap riset ya. Jadi sebelum kita itu melaunching produk baru atau menu baru, kita melakukan riset ke konsumen dulu. Bagaimana respon konsumen terhadap produk-produk baru yang akan kita launching seperti itu.
Ada juga beberapa produk yang kita eliminasi karena mungkin peminatnya kurang, seiring berjalannya waktu digantikan dengan menu yang baru. Menu yang baru ini adalah biasanya untuk mengakomodir para konsumen itu, kok nggak diadain sambal matah lah. Sambal matah itu sambal yang baru juga di warung SS karena dulu-dulu belum ada gitu. Begitu juga dengan layanan. Dulu sistemnya belum rapi seperti sekarang. Dulu perannya rangkap, bisa produksi, bagian produksi yang memasak, bisa sambil melayani konsumen ke depan, bisa juga kadang kasir, jadi rangkap-rangkap multitasking kalau sekarang ya. Terus dulu waktu masih warung satu, warung Perjuangan, itu masih bebas merokok, belum ada area dipisahkan antara smoking dan non-smoking area. Sekarang sudah ada peran pemisahan antara sudah men-screening karyawan yang mau bergabung dengan warung SS. Pada saat interview kita sudah klasifikasikan bahwa karyawan A, B itu minatnya ke arah mana, produksi, keuangan, pengadaan, ataupun operasional seperti itu. Jadi sekarang lebih ke spesifikasi skill. Sistem kerja juga berbeda. Dulu jam kerja sangat panjang. Setelah warung SS pertama, kita ada warung 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Karyawannya itu masih bekerja dengan long shift, jadi pagi buka, dari jam 10 buka sampai tutup jam 10 malam seperti itu. Terus gaji juga masih terbatas, pengaturannya belum seperti sekarang yang ada aspek-aspek seperti gaji pokok, tunjangan pendidikan, dan lain-lain. Jadi masih gelondongan seperti itu istilahnya. Dan juga besarannya menyesuaikan hasil ataupun omset warung. Tim solid atas dasar persahabatan seperti itu. Gotong royong istilahnya seperti itu, saling bantu, mana yang sekiranya keteter kita isi di situ. Sekarang sudah melakukan perbaikan di sistem kerja dan juga jam kerja. Jadi karyawan diatur kerja di satu shift. Ada yang di shift 1, ada yang di shift 2, seperti itu. Gaji juga sudah tersistem ya, tapi tetap tanpa target karena Pak Yo tidak menyukai sesuatu yang ditarget. Jadi di mana kalau biasanya orang ditarget, sudah mencapai target, dia akan santai-santai seperti itu. Jadi terus dan terus untuk mencapai hal yang lebih baik seperti itu. Next slide. Nah, simpulan berikutnya yang bisa kita sampaikan adalah berkembang dan majunya warung SS berangkat dari semangat juang yang besar dan luar biasa dengan sumber daya yang ada. Terbatas jumlahnya saat itu, kalau saat itu masih 6, dan mampu bekerja dengan kemampuan terbaik. Karena kita meng-hire orang pada saat itu yang 6 pionir karyawan itu orang-orang terdekat kita. Jadi secara emosional kita sudah mempunyai ikatan batin. Jadi tidak kerja itu secara hitung-hitungan. Jadi di saat kamu repot, saya bantu. Di saat kamu susah, saya bantu. Di saat kita ada rezeki lebih, ya kita nikmati bersama-sama seperti itu. Jadi sudah tidak ada keraguan lagi di antara kita itu untuk memberikan yang terbaik karena kita sudah merasa seperti saudara. Seperti itu. Next slide. Nah, ini merupakan dinamika warung SS sebagai sebuah usaha atau bisnis. Jumlah personil di tahun 2016 itu 3.202 dengan jumlah manajemen 352 sehingga total 3.554, dan di 2023 jumlah personel 3.432, dan pada saat sekarang ini diupdate pada tanggal 5 Agustus ya 2024 ini jumlah personel warung SS 3.910 ya, dengan komposisi masih
kebanyakan usia produktif ya antara 20 sampai 30 tahun ya. Seperti itu. Next slide. Nah, ini merupakan jumlah cabang di tahun 2002 setelah Warung Perjuangan yang pertama yang di sebelah barat Geraha Sabah. Di tahun yang sama juga kita membuka warung cabang kedua di Ring Road ya, cabang kedua kita. Dan di 2024 kita mempunyai 101 cabang yang tersebar di Jawa, Bali, dan Kuala Lumpur. Ini adalah detail dari masing-masing area. Yang terbanyak saat ini adalah di area Jabodetabek dan juga Bandung. Jabodetabek Bandung itu ada 19 ya. Purwokerto ada 8 outlet, Semarang ada 14, Perintis 8, dan di Waralaba itu ada 5. Dan ini satu-satunya franchiser yang masih bertahan karena masih bisa menjaga kualitas dan visi misi masih sejalan dengan kami, yaitu untuk kemajuan bersama, kesejahteraan bersama, seperti itu tanpa mengabaikan karakter SS ya. Dan ini pertumbuhan cabang ya, di tahun 2002 itu kita 2 warung, pertumbuhan terbanyak di tahun 2012 ya. Dan di 2023 itu kita hanya membuka cabang 2 warung tambahan ya, karena memang pandemi saat itu ya. Salah satunya adalah di Kuala Lumpur. Di tahun 2023 kita membuka di Setia Alam ya, Selangor. Jadi jumlah total warung 96 ya, yang waralaba 5, dan insya Allah nanti TTDI, Melbourne ini Australia yang berada di Lygon Street, insya Allah cabang ke 102. Mohon doanya semoga dimudahkan dan dilancarkan. Next slide. Ya, ini merupakan contoh-contoh tampilan warung SS yang tersebar di berbagai kota. Ini contoh-contoh warung di Jogja. Memang tampilan SS itu selalu bisa dikenalin ya Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, adik-adik. Coklat base color-nya, warna-warna tanah, warna-warna kayu, karena memang Pak ya menyukai nuansa alam seperti itu. Next slide. Nah, ini merupakan warung yang dibuka setelah masa pandemi, karena memang pada saat pandemi kita tidak membuka warung baru selama beberapa tahun. Mungkin terakhir itu di tahun 2020 ya, dan kita 2019, dan kita baru buka lagi warung baru itu di Wonosobo tahun 2022, dan juga di Bandung Jalan Sukabumi di tahun 2023 di bulan Desember. Ini merupakan tampilan dari warung SS di Kuala Lumpur, yaitu di tahun 2019 kita membuka warung cabang di TTDI, yaitu di Kuala Lumpur. Berikutnya yang ini tampilan yang kanan adalah warung Setia Alam ya, yang berada di Selangor, dibuka di tahun 2023. Alhamdulillah, mungkin kita mohon doanya juga akan membuka warung berikutnya di Kuala Lumpur, mungkin Johor, dan juga Pak Yoyo bercita-cita juga membuka warung SS di Singapura. Doanya. Next slide. Ya. Dan sekarang seperti yang sudah saya singgung tadi, on progress kita akan membuka cabang SS di Melbourne, Australia. Insya Allah semoga sesuai rencana di tanggal 20 nanti di saat ulang tahun warung SS kita bisa melakukan soft opening seperti itu. Berbagai kendala yang ada semoga menjadikan kita tidak menyerah seperti itu. Next. Ya. Di sini Pak Yoyo selaku direktur garis terdepan komando kita dalam memberikan peningkatan kualitas SDM, dalam membangun kualitas SDM-nya
mencakup beberapa aspek. Yang pertama adalah mentalitas, spiritualitas, skill, dan juga fisik. Mentalitas itu seperti apa? Kita banyak digembleng melalui training-training yang dimana mental seorang pejuang itu harus ada di masing-masing karyawan dan keluarga besar Warung SS. Karena dengan mental kuat ya tidak sedikit-sedikit merasa down seperti itu ya, yang seperti sekarang anak-anak sekarang kan mental health ya yang sekarang sering-sering digaung-gaungkan, dan itu tidak boleh ada di karakter pasukan Warung SS gitu. Spiritualitas kita ada aspek-aspek membangun spiritualitas tersebut di setiap hari Jumat. Kita buka, mungkin Bapak Ibu perhatikan kenapa Warung SS di hari Jumat itu pagi tidak buka, sedangkan yang hari Senin sampai Minggu itu buka di jam 10, tetapi di hari Jumat kita buka di jam 1, karena di situ ada pembekalan-pembekalan secara mental, spiritualitas, dan juga skill. Tak lupa juga fisik digembleng oleh Pak Yoyo. Kalaupun Pak Yoyo itu hanya memprioritaskan pada laba ataupun pundi-pundi untuk beliau, pastinya dia tidak akan mengorbankan waktu itu. Full untuk Warung SS, tapi Pak Yoyo meskip itu demi apa? Demi keberlangsungan, kekuatan mental, spiritual, skill, fisik, semua timnya seperti itu. Berapa nota yang harus dikorbankan untuk menutup jam 10 sampai jam 1 tersebut. Tapi Pak Yoyo tidak berhitung. Insya Allah dengan menghilangkan jam buka tersebut, kita insya Allah akan mendapatkan hal yang lebih besar daripada sebuah angka-angka seperti itu. Dan juga di dalam skill kita selalu bangun berapa training yang kita berikan kepada karyawan. Mungkin tidak sedikit ya perusahaan besar yang menginvestasikan untuk pembangunan skill ini ya. Mungkin Pak Yoyo itu menginvestasikan lebih dari ratusan juta dalam setahun untuk hal-hal yang bersifat pembangunan kualitas SDM seperti ini. Seperti rapat-rapat, kita itu dalam setahun ada beberapa rapat manajemen. Ada rapat awal tahun, tengah tahun, tutup tahun, belum lagi rapat-rapat yang harus dilakukan masing-masing manajemen area. Di manajemen area itu setiap bulan harus ada rapat bidang produksi, bidang keuangan, bidang operasional, bidang pengadaan, itu wajib dilakukan setiap bulan sekali oleh tim manajemen. Selain itu masih ada rapat lagi. Di dalam tim kecil masing-masing warung harus ada rapat pejabat warung. Kenapa Pak Yoyo selalu menekankan ini? Karena kita ingin membangun manajemen SS itu kuat, tidak rapuh. Mungkin banyak kita lihat restoran atau bisnis kuliner yang berkembang sangat pesat. Mungkin dalam 1 tahun itu bisa membuka cabang lebih dari 10. Tapi mungkin bisa juga kita lihat yang akhirnya tidak berumur panjang seperti itu. Dan kita menginginkan kita pelan tetapi diperkuat pada akarnya seperti itu. Jadi kalaupun daunnya berguguran, akarnya masih kuat, insya Allah masih bisa tumbuh lagi. Skill selalu kita olah ataupun kita gembleng dengan berbagai training, workshop. Mungkin di hari Jumat itu di sela-sela briefing spiritual kita menyisipkan masing-masing bagian itu melakukan training ataupun workshop. Bagian OPP bagaimana mengasah para stafnya untuk memberikan pelayanan terbaik untuk konsumen, pelayanan terpuji bagi konsumen seperti itu. Bagian produksi seperti itu juga. Bagaimana seorang karyawan bagian produksi itu memasak enak. Jadi di Warung SS itu harus pedas, panas, berasa mantap. Itu yang selalu kita ingatkan kepada tim produksi, karena tim produksi adalah
tim yang menjaga nyawa warung SS. Karena sebuah bisnis kuliner itu yang utama yang dijual adalah produknya, rasanya. Kalau kita tidak bisa menjaga rasa, sama dengan tidak bisa menjaga nyawa. Seperti itu yang diulang-ulang Pak Yoyo. Dan fisik, pembangunan fisik ataupun kebugaran dari para karyawannya. Jadi setiap pagi mungkin Bapak Ibu dan saudara-saudara pernah melihat di warung SS ada senam di setiap pagi sebelum masuk bekerja. Kita ada giat prakerja di mana teman-teman di warung maupun di manajemen tuh wajib melakukan senam ya. Kenapa Pak Yoyo memilih senam ini sebagai salah satu pembangunan fisik? Karena beliau berprinsip bahwa sepandai apapun kamu, sepintar apapun kecerdasan kamu, skill setinggi apapun kamu, di saat fisikmu tidak kuat, kamu harus beristirahat di rumah, izin sakit, semua itu tidak ada artinya gitu loh. Jadinya kehadiran kita tetap diperlukan di dalam hari-hari dalam menjalankan tugas. Fisik kita harus mendukung karena memang load kerja di warung SS, terutama di outlet itu sangat besar ya loadnya. Jadi mengapa kita juga masih memegang usia harus di bawah 30 tahun saat bergabung pertama ya karena memang secara fisik kita load-nya besar. Untuk di tim manajemen pun juga harus mengikuti giat prakerja ini. Kalau tidak mengikuti harus izin langsung pada atasannya. Next slide. Nah, upaya peningkatan kesejahteraan karyawan ini salah satunya adalah kehangatan keluarga. Jadi banyak sekali ya saya itu menerima message dari teman-teman yang mungkin ex warung SS ya. Saya kan sering melakukan membuat story-story ya di WA maupun di Instagram dan mereka pada mendirect message saya yang sudah resign itu pengen kembali ke SS, yang sudah berpindah ke perusahaan lain. Ternyata saya tidak menemukan kehangatan keluarga dalam bekerja tidak seperti di warung SS, Bu, seperti itu. Mereka kebanyakan dalam tanda kutip menyesal sudah resign dari warung SS. Mungkin kalau anak-anak muda masih emosional ya, mungkin diberikan janji-janji indah untuk perusahaan yang baru, tetapi ternyata setelah dijalani, oh warung SS yang meskipun saya digembleng habis-habisan sama Pak Yoyo, baik fisik, mental, ternyata saya lebih cocok di sana. Seperti itu banyak sekali pengen kembali ke warung SS karena memang kita mengutamakan kehangatan keluarga. Jadi bekerja layaknya kita sebagai seorang keluarga, sebuah keluarga. Ketentraman batin, seperti itu kita selaku atasan harus bisa memberikan coaching kepada bawahannya. Ya. Tidak dalam hal teknis saja, tetapi mungkin dalam hal pribadi, karena tidak bisa terlepas saat seorang staf itu mempunyai permasalahan, bagaimana dia bisa berkarya ataupun bekerja lebih baik saat dia mempunyai permasalahan dalam pribadinya seperti itu. Jadi seorang leader di dalam tim warung SS harus juga memberikan ketentraman batin bagi orang-orang yang dipimpinnya. Karena Pak Yoyo selalu mengingatkan hal seperti itu. Di setiap awal rapat selalu diawali dengan seperti siraman rohani seperti itu. Kecukupan pendapatan itu yang dilakukan dari waktu ke waktu oleh Pak Yoyo. Mungkin Pak Yoyo secara materi itu sudah tidak menginginkan apa-apa lagi. Ya uang masih perlu, tetapi tidak ada keinginan yang lebih untuk mempunyai apa. Satu yang menjadi kebanggaan Pak Yoyo itu adalah apa? Apabila pendapatan yang diperoleh oleh karyawannya itu makin baik, dan makin baik. Kecukupan pendapatan. Beliau tidak menginginkan bahwa karyawannya itu tidak sejahtera dalam segala aspek. Kebanggaan Korps, salah satunya kita mempunyai Mars Warung SS. Di setiap kita mau melakukan upacara ataupun rapat, kita ada
rundown acara yang dimana yang pertama itu kita banyak ya, sebuah warung ngapain sih nyanyi-nyanyi segala mempunyai Mars, karena memang Pak Yo berprinsip sebuah Mars itu bisa menggugah semangat, dan itu benar-benar terjadi pada kita saat kita menyanyikan Mars dengan bersungguh-sungguh menghayati itu. Di saat melakukan pekerjaan berikutnya kita akan, oh seperti ini ya, apa yang saya nyanyikan tadi harus saya terapkan saya aplikasikan pada kehidupan sehari-hari saya, termasuk di lingkungan kerja. Ada upacara-upacara seperti itu yang bisa menumbuhkan kebanggaan korps. Mungkin tidak banyak ya yang perusahaan ataupun warung selevel warung seperti warung SS yang mungkin lebih baik lagi, itu ada baris berbaris seperti itu. Kita kalau ulang tahun ada upacara juga ya, pengibaran bendera merah putih, juga bendera SS ya. Juga Bapak Yoyo ini mungkin kalau dengan warung saat itu mungkin 50 saja, secara finansial maupun kecukupan mungkin sudah cukup ya, tetapi beliau ingin menghidupkan harapan para pasukannya. Jadi dengan apa? Membuka cabang baru itu ya untuk menghidupkan harapan. Jadi untuk menghidupkan harapan tersebut tidak bisa kalau kita hanya membuka warung 50 stuck di situ. Sedangkan karyawan kita perlu berkembang secara karir, secara jenjang karir. Untuk itu kita perlu perluasan cabang baru sehingga ada progres-progres karir dari masing-masing staf menjadi seorang leader, dari staf bisa menjadi seorang kasih, dari kasih bisa menjadi seorang wakil manajer, dan seterusnya, menjadi seorang GM, dan seterusnya. Kenyamanan bekerja di warung SS sangat dijaga ya. Ya mungkin salah satunya kita tidak memberikan target seperti seorang marketer itu kan harus diberikan target, kamu harus gitu. Tapi Pak Yoyo tidak begitu. Beliau lebih menghargai proses apa yang sudah kamu kerjakan, ikhtiar apa yang sudah kamu kerjakan, karena memang angka-angka hasil itu di tangan Allah. Sedangkan area kita itu hanya mengupayakan, berdoa dengan sungguh-sungguh, mengupayakan dengan sebaik-baiknya apa yang menjadi harapan-harapan kita. Dan terkabul atau tidaknya itu adalah kuasa Allah yang maha besar, seperti itu, selalu seperti itu. Next slide. Nah, ini merupakan warung SS mempunyai misi bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Ini adalah dana sosial yang kita sisihkan dari 1% pendapatan kotor, bukan laba. Jadi dari pendapatan kotor yang kita peroleh, kita Pak Yoyo yakini itu ada hak orang lain yang wajib kita tunaikan seperti itu. Di antaranya kita melakukan santunan-santunan, memberikan beasiswa-beasiswa, juga sedekah ke panti-panti dan lain sebagainya, memberikan beasiswa kepada anak karyawan juga ya. Anak pertama itu diberikan santunan beasiswa untuk bahkan kita mempekerjakan juga disabilitas, ada beberapa ya di warung SS. Next slide. Selain itu kita melakukan dana sosial itu menyalurkannya kepada lingkungan sekitar kita, seperti donasi untuk air bersih waktu itu di Lebak, Banten ya, daerah Sindang Sari, karena di sana kekeringan. Kita memberikan bantuan untuk pembuatan sumur ya, dan juga sarana wisata dilakukan di Bantul ya, kasihan. Dan juga tangga bencana kita melakukan terjun langsung di
daerah bencana tersebut, memberikan bantuan dan juga membuka dapur umum. Ya, next slide. Nah, ini adalah gambaran bagaimana kita membuka dapur umum di bencana waktu itu ada di Lombok. Waktu itu saya juga ikut di Donggala waktu itu ya, kita membuka dapur umum di situ, membawa peralatan, membelanjakan peralatan di situ, memasak untuk para pengungsi ya, untuk makan pagi, makan siang, makan malam. Pak Yoyo sendiri juga terjun. Ini adalah Pak Yoyo yang sedang menggoreng. Karena passion beliau emang memasak. Next slide. Nah, ini momentum 5 tahunan Warung SS ya. Tiap ulang tahun, per 5 tahun kita berkumpul di suatu tempat yang mana ini di tahun 2022, 2 tahun yang lalu saat kita melakukan perayaan ulang tahun ke-20 Warung SS di Hargo Binangun, kita membentuk formasi, dan ini kertas-kertas ini adalah personil Warung SS sendiri yang diberikan aba-aba oleh Pak Yoyo. Seperti itu. Next slide. Nah, ini adalah pasukan Pak Yoyo pada saat ulang tahun yang ke-20 yang di Hargo Binangun. Kalau Bapak, Ibu, dan rekan-rekan bisa lihat, yang pakai mantel merah, kuning, hijau itu kita melakukan gladi resik yang dilakukan H-1 sebelum ulang tahun. Pada saat hujan deras pun para pasukan Warung SS tidak gentar, tidak berteduh dulu, tetapi kita, Pak Yoyo selaku pemimpin pada saat gladi itu sendiri menyerukan kepada pasukannya, kita akan terus, dan seluruh karyawannya menjawab serempak, terus, dan akhirnya walaupun hujan badai deras, kita akhirnya mengeluarkan mantel dan memakai untuk melanjutkan proses gladi bersih seperti itu. Mungkin tidak banyak ya yang kita temui ya. Kenapa sih warung yang tugasnya masak, melayani konsumen, kenapa harus berbaris seperti ini? Karena memang Pak Yoyo menyukai kedisiplinan, di mana baris berbaris ini akan menumbuhkan jiwa disiplin, jiwa patriot dari para karyawannya dan timnya, menumbuhkan kebanggaan terhadap korps seperti itu, sehingga PBB ataupun baris berbaris ini sampai sekarang masih dirawat oleh Pak Yoyo, dipimpin oleh kita meng-hire orang luar ya, seperti militer, ada pas pampres untuk memimpin sendiri, melatih para karyawan SS itu untuk baris berbaris seperti itu. Next slide. Nah, ini merupakan rangkaian dari acara ulang tahun Warung SS yang ke-20. Kita ada lomba defile ya dari masing-masing warung ya, lomba PBB melakukan gerakan-gerakan yang ada dinilai oleh para juri, diambil nilainya dan nanti diambil juaranya seperti itu, karena memang Pak Yoyo menyukai hal-hal yang bersifat seremonial seperti ini, semi militer ya, karena menumbuhkan kedisiplinan dan pantang menyerah seperti itu, yang mana diharapkan Pak Yoyo itu akan memberikan bahan bakar ataupun amunisi pada saat rekan-rekan nanti kembali ke warungnya masing-masing. Dan ini dikumpulkan di seluruh Indonesia dan juga yang di Kuala Lumpur pun didatangkan ke Indonesia. Di ibu kota Warung SS yaitu Yogyakarta saat itu. Kita dikumpulkan di sana. Kalau upacaranya di Hargo Binangun, berapa biaya yang kita keluarkan? Tentulah tidak sedikit, tetapi Pak Yoyo sangat meyakini bahwa biaya seperti itu, sebesar itu, akan lebih bermakna untuk para karyawannya dalam melakukan tugas sehari-hari. Saat mereka pada pulang, itu bisa bercerita bahwa dia bisa dikumpulkan di satu tempat, itu merupakan kebanggaan. Mereka selama ini hanya bertemu lewat Zoom mungkin ya dengan area-area lain. Pada saat ulang tahun itu mereka bisa bertatap muka langsung, bisa bercerita seperti itu. Itu yang
diharapkan Pak Yoyo untuk membangun kekeluargaan dan kebersamaan seluruh tim di seluruh Indonesia dan Kuala Lumpur waktu itu. Next slide. Nah, Pak Yoyo itu seorang yang kreatif ya, Bapak Ibu. Beliau itu tidak menyukai hal-hal yang monoton. Mungkin kalau bisa disebut sekarang out of the box seperti itu. Mungkin di sini bisa Bapak Ibu saksikan rangkaiannya yang di pinggir ini rapat ya, rapat para kepala cabang ya. Tukernas itu Pak Yoyo pimpin sendiri dan juga para GM-nya di event internal dan juga yang ada mobil-mobil VW ini Pak Yoyo memimpin rapat awal tahun ya, setiap awal tahun kita melakukan rapat dan pada saat awal tahun itu kita juga menyusun program kerja selama setahun. Jadi setiap awal tahun kita menyusun program kerja dari bulan Januari sampai Desember, dari masing-masing manajer area melaporkan apa rencana-rencana untuk setahun ke depan. Beliau waktu itu ini fotonya diambil pada awal tahun kemarin di bulan Januari memanggil tim eventnya karena Pak Yoyo juga pernah mempunyai usaha atau bisnis event organizer. Jadi dan juga mempunyai tim khusus ya, memanggil timnya, kamu tidak bosan ya melakukan upacara yang begitu-begitu saja. Akhirnya pada saat itu, kamu punya ide apa? Dengan berbagai pertimbangan dan masukan, akhirnya Pak Yoyo memimpin dan mengarahkan pemimpin upacaranya itu, kalau biasanya pemimpin upacara masuk jalan aja kan, kalau ini naik motor. Ya, seperti itu. Dan akhirnya mengundang, ya ternyata itu surprise. Kita tidak dipersiapkan sehari sebelumnya. Jadi hari H kita langsung masuk mobil masing-masing area, masuk ke dalam mobil itu, berbaris di samping mobil tersebut. Suatu hal yang baru bagi kita. Dan itu surprise-surprise seperti itu tidak hanya terjadi sekali dua kali. Dan tidak tertebak oleh kita. Tiba-tiba ada surprise apa seperti itu. Seperti kemarin kita ada rapat di dalamnya, seperti itu juga baru sekali dilakukan. Next slide. Nah, simpulan berikutnya. Yang keempat yaitu inilah kita. Sebuah usaha yang sedang dan akan terus berkembang dengan segala baik dan buruknya saluran rezeki ini, kami bangga atas kebaikan yang ditularkan SS kepada keluarga besarnya, yaitu kami, rekanan kerja, negeri Indonesia, dan kehidupan lain kurang beruntung di luar sana. Gitu yang bisa saya sampaikan. Next slide. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila penyampaian saya ada yang kurang berkenan, ya mohon dimaafkan. Gitu Mbak Yuli, waktu dan tempat kami persilakan. Luar biasa sekali, terima kasih banyak Ibu. Aduh, aku sampai ini loh, apa namanya, takjub gitu, luar biasa sekali gitu ya. Nggak cuman hanya karyawan itu nggak cuman hanya jualan aja, tapi juga diberikan inspirasi yang sangat luar biasa. Nah, ini adalah sesi yang sangat, menyenangkan. Sepertinya sudah banyak, warga semua yang ingin bertanya langsung sama narasumber kita, dan saya membuka pertanyaan di kolom chat. Tuh kan, bener aja, belum dibuka udah banyak banget pertanyaannya. Silahkan bertanya, mumpung narasumber kita masih ada di sini. Tapi sambil menunggu nih ya, kira-kira Bu, aku mau nanya langsung nih ya. Usaha kuliner ini kan banyak banget ya, Bu, ya. Pasti juga ada tantangannya tersendiri. Nah, kira-kira tantangan terbesar dalam menjalankan bisnis ini tuh apa, Bu? Tantangan terbesar dalam menjalankan bisnis ini, salah satunya di tahun 2020 saat itu pandemi, ya. Itu adalah pandemi itu merupakan buat para pengusaha ya, termasuk Pak Yoyo dan kami semua itu tanpa persiapan. Mungkin tidak ada yang siap dengan diterjang badai, dihempas ombak, diguncang gempa seperti itu, Mbak. Tidak ada yang siap, tidak ada yang tahu ini apa yang terjadi
tiba-tiba seperti itu. Kita tidak bisa melakukan hal-hal yang kita rencanakan. Pada saat itu kita harus tutup warung. Sementara kita harus menggaji karyawan yang jumlahnya hampir 4.000 saat itu. Terus waktu itu kita harus menjaga jarak ya, tidak boleh buka dine-in. Bagaimana kita waktu itu bisa bertahan membiayai semua karyawan dengan keterbatasan-keterbatasan? Itu merupakan tantangan terbesar waktu itu, Pak. Akhirnya mungkin dengan petunjuk Allah, ya, dengan doa-doa kita dikuatkan bisa bertahan sampai saat ini. Mungkin banyak ya usaha-usaha, mungkin bukan hanya kuliner saja yang pada saat pandemi itu mengalami kemunduran dan malah tutup. Mungkin saat itu banyak sekali. Tapi alhamdulillah atas kebesaran Allah kita dijaga, dimampukan untuk melampaui atau melalui badai tersebut. Alhamdulillah sampai saat ini bisa istilahnya mulai bangkit lagi seperti itu, Mbak Yuli. Luar biasa sekali ya, tapi alhamdulillah sudah terlewati gitu ya. Karena Masya Allah sekali malam hari ini warga yang hadir di kelas inspirasi ini banyak sekali. Ya, sambil menunggu nanti saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh warga kelas inspirasi malam hari ini. Saya mau menginformasikan untuk teman-teman semuanya nih, informasi penting ya. Jadi, Fiber ini ada kegiatan dukung ikhtiar dan kebaikan bersama Forum Islamic Village Bersatu atau FIBER. Hadirkan senyuman untuk saudara kita di Palestina dengan cara mudah, yaitu ikuti lelang tumbler FIBER eksklusif edisi We Stand for Palestine. Dengan minimal Rp100.000 kita bisa menjadi bagian dari aksinya. Pertama, warga semuanya berkesempatan mendukung kegiatan FIBER dalam menciptakan ekosistem kebaikan di Islamic Village. Kedua, teman-teman warga juga bisa sebagian dana akan diisisikan untuk membantu saudara kita di Palestina. Tumbler eksklusif dengan 3 cangkir. Saya kasih contohnya dulu. Nah, ini dia tumblernya teman-teman semuanya. Dan tumbler eksklusif dengan 3 cangkir, praktis dan juga stylish, pre-ongkir untuk kawasan Islamic Village. Open pre-order atau PO sekarang, barangnya ready tanggal 5 Agustus 2024. Berarti sudah banyak di barangnya ya. Jadi pemesanannya bagaimana? Pemesanannya bisa hubungi Bapak Sukron di 081807799224 atau nanti teman-teman bisa langsung rekening FIBER di transaksinya yaitu via BSI di nomor rekening 7199644868 atas nama Bapak Sukron Fadilah. Mari berkontribusi dalam gerakan kebaikan ini, bersama kita bisa memberi lebih banyak senyum dan harapan. Nah, itu dia. Go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down in Gaza tonight. Terima kasih banyak, itu sedikit videonya. Baik, kita masuk ke sesi berikutnya yaitu pertanyaan ya. Sudah banyak sekali yang bertanya, saya buka pertanyaan pertama. Ibu Ria, Assalamualaikum Mbak Ria, saya penggemar warung SS. Wah, sudah pernah mampir di beberapa cabang di Malang, Jogja, Gading Serpong. Wah, banyak sekali ya. Menu favorit sambal mangga, telur gobal gabul. Masya Allah, hampir 2 dekade ya warung SS berdiri dan terus berkembang. Boleh sharing tidak Mbak? Apa strategi pemasaran yang digunakan warung SS untuk terus membangun loyalitas pelanggan dan apa reward tertinggi untuk karyawan terbaik? Silakan, Bu. Oke, baiklah. Pertanyaannya Ibu siapa tadi ya? Maaf. Ini dari Ibu Tina. Oh, Ibu Tina, terima kasih sudah menjadi big boss-nya warung SS. Kita mengistilahkan pelanggan itu dengan istilah big boss karena bos terbesar kita adalah para pelanggan. Semoga dengan
para big boss ini kita bisa menjadi lebih baik lagi atas masukan-masukannya. Tadi yang disukai biasanya apa ya tadi? Gobal-gabul ya sama Gabul telur ya. nah, nah, apa yang dilakukan warung SS untuk strategi pemasarannya ya, seperti itu ya. Kita tidak mempunyai strategi khusus seperti iklan-iklan besar yang berbiaya. Indonesia itu menyampaikan bahwa iklan terbaik adalah dari mulut ke mulut. Jadi saat konsumen itu datang ke warung SS, menikmati sajian warung SS, buatlah para big boss ini puas sehingga dia akan kembali lagi ke warung SS, bercerita kepada temannya, saudaranya, tetangganya, itu adalah iklan yang terbaik versi warung SS, seperti itu Mbak. Jadi bukan yang menjual janji-janji seperti itu. Dan juga kita ada lagi satu hal yang mungkin berbeda dari warung-warung yang lain. Kita mempunyai garansi tanpa syarat. Mungkin Bapak Ibu yang pernah ke warung SS akan membaca poster-poster warung SS ya. Di antaranya itu garansi tanpa syarat. Jadi di warung SS itu menerapkan sistem garansi, di mana apabila Bapak Ibu datang ke warung SS, kok sambalnya keasinan, kok minumnya kurang manis, kok jusnya kurang kental, itu bisa diganti 100% tanpa yang lama itu diminta langsung diganti yang baru. Begitu seperti itu. Itu garansi tanpa syarat warung SS. Dan juga kita ada hotline service yang itu salah satunya komplain itu langsung masuk ke handphonenya Bapak Direktur sendiri. Karena bagi kami, masukan, kritik, saran dari para konsumen atau para big boss itu sebuah jendela buat kita. Yang bisa kita untuk melihatnya lebih jauh, oh ternyata pelayanan saya itu kurang apa. Karena kita selaku manajemen itu tidak bisa hadir seutuhnya 24 jam atau mungkin saat jam operasional warung seutuhnya. Jadi dari para pelanggan itu kita akan terus maju dan melakukan perbaikan-perbaikan. Seperti itu, Ibu. Oke, nah ya reward tertinggi untuk karyawan terbaik. Oh, iya, maaf. Reward tertinggi untuk karyawan terbaik, kita itu ada mengumrohkan karyawan ada. Setiap tahun kita memberangkatkan beberapa karyawan sekitar 20 orang untuk berangkat ke Tanah Suci, lakukan ibadah umroh, dan juga kita ada juga memberikan pensiun untuk karyawan itu berupa logam mulia seperti itu. Jadi investasi yang tidak akan pernah merugi itu kita simpankan dalam bentuk logam mulia seperti itu. Penghargaan lain ya kita itu menghargai suatu prestasi bukan berdasarkan lama ataupun senioritas dari karyawan tersebut, tapi manakala dia berprestasi, mampu memberikan yang terbaik untuk perusahaan, mampu berkontribusi tanpa berhitung kepada perusahaan, kita akan menilai, dan itu biasanya dia akan mempunyai jenjang karir yang lebih cepat dibandingkan yang lain yang mungkin kurang menyukai tantangan seperti itu. Oke, luar biasa, Masya Allah, dapat hadiah umroh karyawan-karyawan SS loh. Oke, baik, kita masuk ke pertanyaan kedua dari Pak Hendy di Arafah. Assalamualaikum, Bu Ria, saya salah satu penggemar SS. Hebatnya SS dari saya coba di Gading Serpong, Karawaci, Palem Semi, pernah di Taman Sari Lipo, rasanya masih enak dan pedasnya nggak berubah. Padahal saat itu cabai sedang mahal dan harganya tidak berubah. Kok bisa ya, Bu? Katanya. Kasih kita tipsnya dong, harga cabai sedang mahal tapi pedas dan rasanya tidak berubah. Nah, silahkan Bu Ria. Terima kasih Pak Hendy, tetap menjadi big boss kita sampai saat ini, sudah Lipo, Gading, dan lain-lain sudah dikunjungin. Mungkin nanti suatu saat ke Bali ya Pak. Alhamdulillah warung SS saat ini masih bisa mempertahankan kualitas rasa walaupun mungkin ya tidak bisa perfect ya, beda orang kadang beda walaupun kita sudah mempunyai SKBN, standar
baku nasional ya untuk resep itu sendiri, ada resep, proses, dan operasi untuk masing-masing bagian itu ada, termasuk yang menjadi nyawa warung SS yaitu menjaga rasa itu tadi. Kenapa masih tetap enak? Yaitu kita ada SKBN-nya, ada workshop-nya yang selalu kita remind, terus ada seperti tadi menerima kritik dan saran seperti itu yang menjadi koreksi-koreksi kita. Kenapa di saat cabai mahal, sambelnya SS tetap pedas? Karena memang resiko sebuah bisnis itu di saat sambelnya cabenya murah ya kita mendapatkan margin yang cukup baik. Tetapi di saat mahal kita tidak boleh mengurangi kualitas. Di mana tagline warung SS itu pedas, panas, berasa mantap, itu harus tetap dipertahankan. Kalau sambalnya warung SS tidak pedas, itu namanya slogan belaka, kita tidak mau seperti itu. Karena di dalam hitung-hitungan standar cost price kita itu sudah menghitung kira-kira di saat harga cabai termahal pun mungkin kita istilahnya impas seperti itu. Kalaupun masih rugi, kita juga masih bisa mengambil margin dari menu lain seperti itu. Jadi kita tidak ingin saat cabai mahal, sambal es tidak pedas lagi. Kita masih komit pada tagline kita, pedas, panas, berasa mantap. Seperti itu. Karena itu salah satu dalam mempertahankan konsumen-konsumen kita supaya masih tetap loyal. Seperti itu, Bapak. Luar biasa sekali ya. Jadi harga cabai naik tidak masalah gitu ya, Bu ya. Baik, kita masuk ke pertanyaan di chat yang ketiga itu ada Rangga. Selamat malam Ibu, saya sudah membuka usaha VNB sudah 1 tahun lamanya. Namun masih belum menghasilkan omset yang signifikan. Namun malah suntik modal setiap bulannya. Yang ingin saya tanyakan adalah yang pertama, bagaimana caranya menaikkan omset jika semua strategi dan cara sudah kita lakukan? Yang kedua, bagaimana menjaga chef untuk tetap stay dengan kita, namun kemampuan operasional kita masih belum menyanggupi keinginan gaji chef. Silahkan Ibu. Ya, saya coba menjawab ya Mas Rangga ya. Cara menaikkan omset yang mungkin Mas Rangga mempunyai usaha sudah setahun ini ya. Prinsip dari Pak Yoyo selaku founder Warung SS itu, saat kita membangun bisnis adalah orientasi pertama adalah bagaimana laris. Nah, ya. Berikutnya adalah bagaimana untuk sehat. Jadi sehat itu laba istilahnya seperti itu. Jangan saat merintis pertama kita menginginkan laba dulu. Bagaimana bisa sehat kalau kita belum bisa laris seperti itu. Jadi yang pertama bagaimana laris? Ya salah satu beberapa unsur yang membuat kita laris itu ya kita jaga kualitas rasa, kita berikan pelayanan yang terpuji kepada konsumen. Yang berikutnya adalah yang tidak kalah penting adalah harga yang kompetitif seperti itu. Berikan kenyamanan kepada konsumen. Kenyamanan itu ya meliputi tempat yang nyaman buat konsumen seperti itu. Itu Mas Rangga. Terus bagaimana pertanyaan kedua ya, menjaga chef untuk tetap stay dengan kita belum bisa memberikan mungkin kesejahteraan yang dia inginkan seperti itu ya. Kalau prinsipnya Bapak Yoyo begini, dari awal membangun bisnis, beliau selalu memberikan yang terbaik untuk karyawannya. Bahkan sebelum warung itu ada peningkatan omset, Pak Yoyo itu bagaimana caranya mengotak-atik supaya gaji karyawan itu lebih baik didahulukan naik sebelum. Jadi logikanya dibalik, bukan laba dulu baru memberikan bonus ke karyawan, bukan seperti itu. Tapi beliau memberikan stimulus atau istilahnya rangsangan ataupun penggiat. Jadi kalau diberikan motivasi berupa tambahan gaji ataupun bonus itu, mereka akan memberikan yang lebih dan akhirnya apa yang kita berikan itu akan kembali kepada kita. Seperti itu. Seperti itu selama ini yang saya yang diajarkan Pak Yoyo kepada tim kami seperti itu.
Oke, luar biasa sekali ya. Dan ternyata waktu semakin malam sudah jam 10 saja. Ya ampun. Di sini Tapi jam waktu na 1 kurang. iya, Dini kayaknya harinya. waktu ngobrol kita tuh kurang banget. Oke, saya buka satu, yang untuk on cam sepertinya ya. Ada mungkin Margi, selamat malam, Selamat saudari. malam, Bu Selamat Ria, malam, Ibu. halo Mbak. Boleh silakan Mbak bertanya langsung kepada narasumber kita. Oh iya, baik Ibu Ria. Assalamualaikum Bu Ria. Bu mau nanya, singkat Waalaikumsalam aja Ibu. Iya, mungkin sudah malam jadi singkat aja. Ini Bu, kalau untuk waralaba ataupun itu sistemnya franchise atau seperti apa Ibu? Itu pertama. Kedua, kalau rekrut karyawan untuk produksi itu kan eh, sesuatu yang apa agak eh, apa rigid di situ ya. Itu bagaimana untuk menjamin bahwa karyawan baru itu langsung bisa standar kualitas untuk produksi terutama. Nah itu. Terima kasih itu aja Bu. Terima kasih Ibu Margi pertanyaannya. Untuk franchise ya, Iya, waralaba, kebetulan kita untuk waralaba itu sudah tidak ada ya Ibu. Itu masih menyisakan seorang franchiser, yaitu yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah singgah di Warung SS Sawangan Depok. Itu salah satu dari franchiser kami. Satu-satunya owner franchiser itu yang mempunyai sekarang ada 5 warung itu hanya beliau, karena beliau adalah satu-satunya franchiser yang bisa menjaga kualitas karakter warung SS. Jadi sebelumnya itu memang banyak Pak Yoyo membuka franchiser. Tapi ternyata para franchiser itu hanya berorientasi pada laba yang atau kualitas produk. Yang itu akhirnya Pak Yoyo menyetop untuk sistem franchise ini, karena kalau seorang franchiser itu hanya berorientasi pada laba, mengesampingkan kualitas produk, itu akan merusak citra SS sendiri. Yang mana tidak semua konsumen itu tahu ini warung waralaba atau warung kelolaan manajemen. Saat mereka makan di warung waralaba, mendapatkan produk yang tidak sesuai dengan karakter warung SS, mungkin mereka akan kecewa dan mencap bahwa warung SS itu sekarang sudah tidak enak, tidak berkualitas, penurunan kualitas, penurunan pelayanan seperti itu, dan itu akan merusak citra SS. Dan akhirnya mulai saat tahun berapa ya, 2019 apa ya, itu sudah tidak menerima franchiser lagi. Yang hanya dipertahankan itu ya satu franchiser yang sudah mengerti soul-nya Pak Yoyo, visi misi dari Bapak Yoyo selaku pimpinan tertinggi warung SS tersebut. Terus pertanyaan kedua dari Bu Margi, rekrutmen karyawan itu kan rigid ya, bagaimana bisa memenuhi standar. Kita ada tim khusus Ibu, namanya tim RTEO, rekrutmen training event organizer. Jadi kita ada tim khusus yang mana kalau di luar itu HR ya, human research seperti itu. Pada saat screening pertama itu ya seorang RTEO itu harus bisa mengetahui di mana passion seorang karyawan itu di mana. Jadi mereka tidak akan salah dalam memberikan posisi atau bagian untuk sang pelamar tersebut. Yang mana nanti akhirnya mereka dapat training yang berkelanjutan dari warung SS, dan tidak berhenti di situ saja. Nanti saat training itu ada masa percobaan. Nanti ada penilaian apakah si karyawan yang direkrut ini cocok di bagian ini atau tidak. Itu ada evaluasi. Apabila tidak cocok, kita harus bisa menilai. Lebih baik kita tempatkan di bagian mana. Yang mana kalau karyawan tidak murah senyum ya jangan ditaruh di bagian depan. Kalau karyawan yang tidak suka masak tentunya tidak ditaruh di bagian produksi seperti itu. Jadi evaluasi seperti ini tidak berhenti. Bahkan ada karyawan yang sudah lebih dari 10 tahun itu kadang juga masih ada mengalami rotasi. Jadi
manusia itu kan berubah ya Ibu. Jadi kita harus melakukan maintenance, training itu tanpa henti. Jadi intinya Pak Yo itu membangun warung SS itu secara telaten, konsisten seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, apa sudah cukup? Bagaimana Udah, Ibu? terima kasih Bu. Luar biasa sekali. Terima kasih Bu Margi. Terima kasih sudah Sama-sama. bergabung ya bersama kita. Oke, satu lagi deh biar nggak penasaran. Saya buka selamat malam untuk Mas Raden di Palaki. Boleh silakan on cam dan berikan pertanyaan ke narasumber kita. Assalamualaikum Mas Raden, Palakis. Hadir Mas Raden? Apakah hadir? Oke, atau kita masuk ke Mas Raden, apakah hadir? Tidak sepertinya ya. Oke, baik kita masuk ke Pak Tommy. Selamat malam Pak Tommy. Pak Tommy silakan bisa on cam dan bertanya langsung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Silakan Mas Tommy untuk berikan pertanyaannya ke narasumber kita. Ya, terima kasih atas waktunya Bu Ria. Bagus nih Bu Ria, ini makanan favorit keluarga nih, apalagi sambal terancamnya itu, apa sayur terancam tuh. Ya, mungkin singkat saja Bu untuk terkait model bisnis warung SS ya. Kira-kira cara jadi supplier lokal ke warung SS gimana nih Bu? Apakah ada peluang untuk masuk SS bagaimana agar untuk bisa pengembangan ekonomi umat nih di Islamik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung dijawab ya Mbak ya. Silakan Ibu, boleh silakan dijawab. Terima kasih pertanyaannya Mas Raden ya tadi ya? Mas Tommy. Oh Mas Tommy, ya. Terima kasih Mas Tommy pertanyaannya dan juga sudah menjadi big boss-nya warung SS ya. Terancam ya yang disukai ya Mas Tommy. Terancam itu termasuk favorit sayur untuk para pelanggan warung SS ya. Terancam yaitu khasnya Jawa yaitu seperti urap tapi sayurannya mentah. Mungkin banyak yang belum tahu kalau di luar orang Jawa mungkin terancam apa sih gitu. Banyak yang ditanyakan ya. Model bisnis tadi yang ditanyakan ya apakah bisa jadi supplier ya untuk pengembangan umat. Sangat bisa sekali Mas itu mensejahterakan bersama. Jadi bukan hanya mensejahterakan owner, bukan hanya mensejahterakan karyawan, tetapi mensejahterakan owner, karyawan, pelanggan, dan juga para suppliernya. Karena kita harus bermitra dengan supplier. Tanpa supplier yang berkualitas, kita tidak akan mempunyai bahan baku yang berkualitas. Karena pada dasarnya, produk menu yang baik itu harus dihasilkan dari bahan baku yang berkualitas pula. Seperti itu. Jadi kalau Mas Tommy berminat untuk menjadi salah satu supplier SS, kita ada bagian yang namanya pengadaan dan gudang. Nanti Mas Tommy bisa chat ke saya atau mungkin ke Mas Heri atau Mbak Yuli, nanti saya berikan kontak personnya pengadaan yang stay di Jabodetabek. Jadi kita itu di manajemen Jabodetabek ada kantor yaitu di daerah Palem ya. Di situ ada kantor manajemen sekitar 37 orang karyawan manajemen kami di situ yang membawai 19 karyawan warung. Seperti itu Mas Tommy. Bisa nanti ya ditawarkan produknya apa, nanti ketemu langsung sama PIC-nya. Kita sangat terbuka, pada dasarnya kita pengen bekerja sama yang syar'i ya, dan warung SS tidak ada yang diutang Mas, yang perlu diingat. Jadi barang diantar hari itu dibayar hari itu juga. Kita tidak ada, alhamdulillah tidak ada riba dan tidak ada utang. Insya Allah seperti itu. Terima kasih. Bagus sekali Bu Ria. Nanti sebelum Mas Tommy saya kasih nomornya, saya tutup dulu nomornya Mas Tommy Bu Ria. Biar
Oke, baik. Terima kasih Mas Tommy. Mas Tommy, Sudah mantap. cukup? Makasih Bu, makasih Bu. Oke, Kami. baik. Oke, Sukses karena selalu. masih ada yang bertanya di kolom chat, mungkin satu lagi deh ya, satu lagi deh. Oke, ini terakhir. Oke. Selamat malam Bu Ria, yang saya ingin tanyakan sebagian berikut ini dari Pak Wiryadi di Samsi. Yang pertama, mohon infonya bagaimana cara SS menjaga kualitas menu masakannya? Apakah menetapkan dapur sentral? Yang kedua, apakah terbuka kesempatan bagi UMKM untuk bekerja sama penyediaan menu makanan atau minuman? Yang ketiga, bagaimana jadwal kerja karyawan? Apakah ada hari libur atau untuk tiap karyawan? Silakan Bu Ria. Mungkin pertanyaan pertama dulu kali ya. Terima kasih Pak. Siapa yang di Samsi? Maaf Bapak. Pak Wiryadi. Oh, beliau Pak Wiryadi. hadir. Pertanyaannya terima kasih Bapak. Bagaimana cara warung SS menjaga kualitas menunya? Seperti yang kita sampaikan, kita singgung di awal, bahwa kunci utama sebuah kualitas menu yang baik adalah berasal dari bahan baku yang berkualitas. Seperti itu. Karena kualitas bahan baku dari warung SS itu ada buah, standar khusus untuk sayur, standar khusus untuk cabai, standar khusus untuk bawang. Kita punya tersendiri. Jadi tidak asal bawang, tapi kita hanya menggunakan bawang jenis cutting yang rasanya tentu berbeda dengan bawang cincau dan lain-lain. Bawang merah pun juga kita hanya menggunakan bawang merah yang jenis Brebes karena itu ketajaman rasanya tentu berbeda. Selain itu, bahan baku vital lain-lainnya seperti terasi, gula Jawa itu sangat diperhatikan oleh perusahaan. Dan juga proses memasaknya. Selain bahan baku, proses memasaknya, kita mempunyai buku SKBN memasak itu yang tebal sekali, Bapak ya, yang harus dipahami oleh para chef di warung SS. Dan kita sekarang ini tidak ada central kitchen, tetapi kita ada mempunyai sub bisnis di warung SS itu ada SS supply maupun SS Mart ya, yang beberapa komoditi itu disuplai karena memang komoditi vital di warung SS diantaranya adalah gula Jawa, wader, belut, terasi karena itu merupakan kunci dan itu disuplai langsung dari sub bisnis dari warung SS sendiri. Kita mempunyai SS Supply dan SS Mart seperti itu. Kalau bahan baku lain bisa dibeli dengan ataupun supplier terdekat seperti itu. Terus pertanyaan berikutnya, UMKM. Apakah UMKM? bisa bekerja sama? Oh, bisa sekali. Apabila Bapak menginginkan atau berminat, seperti yang tadi dipertanyakan oleh Mas Tommy, produk apa yang mau Bapak tawarkan, bisa disampaikan bertemu langsung dengan bagian pengadaan. Kita ada, pada dasarnya kita terbuka apabila produk yang ditawarkan itu berkualitas, harga bersaing, dan kita bekerja berdasarkan asas saling percaya dan berkelanjutan seperti itu. Kita melakukan bermuamalah ini tidak sesaat, tapi berkesinambungan karena memang bermuamalah itu kalau bagi Pak Yoyo itu sesuatu investasi yang nanti di akhirat juga akan diperhitungkan seperti itu. Jadi bermuamalah dengan cara syariah yang kita anut, yaitu agama Islam seperti itu. Pertanyaan berikutnya tadi apa ya? Ada 3 ya, Mbak? Iya, yang terakhir adalah jadwal kerja karyawan. Apakah ada jadwal libur untuk tiap karyawannya atau bagaimana? Ada. Setiap karyawan mempunyai hak libur seminggu 1 hari, Bapak. Ya, itu bisa digilir ya. Jadi tidak semua karyawan libur di hari Senin, tidak semua di hari Selasa. Jadi digilir sehingga traffic di warung itu tidak terganggu, tetapi karyawan sejahtera dengan bisa beristirahat atau libur bersama keluarga. Karena kita berprinsip apabila karyawan itu sejahtera, baik secara materi maupun batin,
pada saat mereka bekerja akan memberikan kemampuan yang terbaik untuk perusahaan seperti itu. Ada yang Oke, belum jelas? baik. Bagaimana Pak Wiryadi? So far udah jelas Bu Ria. Kalau boleh nanti nyuwun nomor kontaknya apa namanya itu tim manajemennya Bu Ria supaya bisa kita kasih sampel produknya Bu. Boleh, nanti bisa lewat Mas Heri ya, atau Mbak Yuli. Oke, Yo, siap. Pak Matur nuwun. Kami. Baik, terima kasih luar biasa sekali kelas inspirasi di pekan ketiga ini walaupun waktu menunjukkan pukul 10 lewat tapi masih tetap standby di sini. Bu Ria, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Ibu sudah berbagi inspirasi untuk kita semuanya, sudah memberikan semangat kepada kita semua untuk bisa terus berkembang, berkarya dengan sesuatu hal yang mungkin kita pikir biasa saja, tapi yang biasa saja bisa menjadi luar biasa. Luar biasa sekali, tepuk tangan dulu untuk narasumber kita, teman-teman warga. Oke, Bu Ria, pesan terakhir untuk teman-teman warga Fiber yang mungkin ingin membuka usaha kuliner. Silakan Bu Ria. Baik, ini adalah quote yang selalu saya ingat dari Pak Yoyo ya, selaku pimpinan saya, kakak saya juga founder SS. Jadi beliau pada saat saya mau mengisi kuliah umum mahasiswa ya, waktu itu beliau tidak bisa memberikan waktunya karena ada bersamaan dengan suatu acara, beliau memberikan pesan kepada saya, sampaikan kepada adik-adik mahasiswa yang mungkin di sini juga ada sebagian yang mungkin mahasiswa ya, para pemuda-pemudi, mungkin ya bisa diterapkan kepada Bapak Ibu semua ya, yang mungkin Bapak Ibu lebih sudah paham ya tentang hal ini. Jadi pesan Pak Yo itu dalam melakukan suatu kegiatan apapun itu, misalkan mau berdagang, bekerja, kuliah, belajar, niatkan untuk langit. Istilahnya langit itu kalau kita Allah. Berikan ruh pada setiap step yang kita kerjakan. Ruh itu ya misalkan kita dari hal sederhana pun menyapu, apabila di situ kita memberikan nyawa pada kegiatan kita. Ya. Setiap kegiatan kita berikan makna secara batiniah, ya. Terus memberikan ruh dan kita niatkan untuk langit, dan juga kita ikatkan dalam setiap kegiatan itu dengan syariat yang sesuai ketentuan langit juga, yaitu dalam hal ini agama kita, agama kami, Islam, ya ketentuan Allah. Kita ikatkan aturan-aturannya sesuai dengan syariat yang diberikan kepada agama kita. Insya Allah, hasil yang pasti akan kita dapatkan, saldo yang pasti akan bertambah adalah saldo pahala. Itu yang pasti. Kalau kita niat sungguh memberikan ruh pada setiap kegiatan langkah kita. Insya Allah, saldo yang lain akan mengikuti. Seperti itu. Itu yang sudah kita alami selama ini dan juga Pak Yoyo tekankan. Saldo pahala pasti bertambah. Insya Allah yang lain, saldo-saldo yang bersifat duniawi itu insya Allah akan bertambah juga. Seperti itu. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa sekali kot malam hari ini. Luar biasa sekali Ibu Ria, saya senang sekali bisa langsung tatap muka dengan Ibu dan memberikan kelas inspirasi di malam hari ini. Boleh minta tepuk tangan sekali lagi untuk narasumber kita yang sangat luar biasa. Oke, Ibu Ria, terima kasih banyak sekali lagi sudah Sama-sama, Mbak. bergabung. Sehat selalu ya. Mudah-mudahan kalau Amin. misalnya pulang ke Indonesia, pulang ke sini kita bisa bertemu dan bisa ngobrol kembali. Insya Allah, Mbak. Ya. Terima kasih, Mas Ria. Assalamualaikum. Salam. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan ya dalam berucap, bertutur kata. Wassalamualaikum. Terima kasih Bu Ria. Oke, waalaikumsalam Terima kasih Bu warahmatullahi Ria. wabarakatuh. Nah, teman-teman warga Fiber, seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa akan ada voucher dan juga ada 5 voucher dan juga 2 hampers. Nah, langsung saja kita akan mengundi siapakah yang akan memenangkan hadiah pada malam hari ini, yang akan beruntung ya. Boleh silakan panitia untuk bisa
diputar kira-kira malam hari ini kita, ambil dulu 5 ya, untuk mendapatkan voucher senilai ratusan ribu rupiah persembahan dari SS 5 orang. Silakan diputar, diputar putar 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 and stop. Teret. Siapakah yang beruntung pada malam hari ini dan jatuh kepada siapa itu? Oh, Bapak Saptari di Arafah. Luar biasa. Oke, baru 1. Masih ada 4 kesempatan lagi untuk kamu bisa memenangkan hadiah voucher ini. Langsung saja diputar. Silakan putar. Putar, 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 putar. Stop. Dan yang beruntung berikutnya adalah Rifka di Munawaro. Selamat, tenang. Mungkin setelah ini nama kamu yang akan keluar. Kita putar lagi untuk nama ketiga yang akan memenangkan hadiah pada malam hari ini. Dan stop. Selanjutnya, stop. Yang ketiga ada Desi R di Arafah. Oke, luar biasa sekali. Tenang, masih ada 2 lagi vouchernya ya. Berdoa terus, siapa tahu setelah ini nama kamu yang akan keluar, teman warga. Boleh silakan diputar. Oke, stop. Siapakah berikutnya? Stop, Bapak. Mana nih? Oh, Bapak Wiryadi di samping. Selamat Bapak. Luar biasa sekali. Oke, 1 lagi. Bismillah ya, nama kamu keluar ya untuk bisa dapetin voucher senilai ratusan ribu rupiah. Dan stop. Stop. Selanjutnya ada Rangga di Arafah. Sudah ada 5 pemenang yang mendapatkan voucher senilai ratusan ribu rupiah. Oke, selanjutnya kita akan cari 2 pemenang lagi untuk mendapatkan 2 hampers. Silakan dikocok. Oke, diputar, putar, 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 putar. Stop. Siapakah berikutnya? Siapakah berikutnya ini? Stop. Ada Tutik di Samsi. Luar biasa. Oke, 1 lagi ya. 1 lagi, siapakah orang yang beruntung untuk mendapatkan hamper spesial persembahan dari SS? Silahkan di stop. Ada siapakah itu? Ada Anissa di Karawaci. Selamat sekali lagi untuk ke-7 pemenang pada kelas webinar pekan ketiga malam hari ini ya. Sekali lagi 5 orang pertama akan mendapatkan voucher senilai ratusan ribu rupiah persembahan SS dan 2 orang terakhir akan mendapatkan hamper spesial persembahan dari SS. Nah, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih, tapi sebelumnya saya juga mau menginformasikan yang sangat luar biasa lagi. Ini buat teman-teman yang sudah hadir di sini, silahkan dukung ikhtiar kebaikan bersama Forum Islamic Village Bersatu atau FIBER. Hadirkan senyum untuk saudara kita di Palestina dengan cara mudah. Ikuti lelang tumbler FIBER eksklusif edisi We Stand for Palestine dengan minimal Rp100.000. Kita bisa menjadi bagian dari aksi nyata. Nah, teman-teman warga, kesempatan yang pertama yaitu kesempatan mendukung kegiatan FIBER dalam menciptakan ekosistem kebaikan Islamic Village. Jadi seperti kegiatan ini nih, bersama FIBER menciptakan ekosistem kebaikan. Jadi kalau mau kelas-kelas webinar lainnya, teman-teman boleh nih, silahkan ya dengan Rp100.000. Yang kedua, sebagian dana akan disisihkan untuk membantu saudara kita yang ada di Palestina tentunya. Yang ketiga, tumbler eksklusif dengan 3 cangkir praktis dan juga stylish. Lalu akan ada pre-ongkir untuk kawasan Islamic Village. Open ordernya atau PO-nya sekarang ready pada tanggal 17 Agustus 2024. Silahkan dipesan, bisa hubungi Pak Sukron di 0818 0779 9224. Mari berkontribusi dalam gerakan kebaikan. Bersama kita bisa memberikan lebih banyak senyuman dan harapan. Bersama FIBER menciptakan ekosistem kebaikan. Yang mau kelas inspirasi lagi, boleh dukung FIBER, ciptakan ekosistem. Tepuk tangan. Baik, sekali lagi teman-teman warga.
sekali saya mengucapkan terima kasih banyak yang sudah hadir pada kelas inspirasi di pekan ketiga ini. Jangan lupa Senin depan di pekan ketiga kita masih punya kelas inspirasi bersama narasumber yang sangat luar biasa. Sekali lagi buat teman-teman silakan follow Instagram Fiber di @Forum Islamic Village Bersatu untuk mendapatkan update-update acara-acara Fiber lainnya ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Selamat istirahat, selamat mimpi. Mimpi apa ya? Mimpi indah kali ya buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu di kelas inspirasi minggu depan. Baik, Yuli Pramulya pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yuli, kita foto dulu kali ya.